Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam murid-murid, juga teman-teman rekan sejawat di seluruh Indonesia. Khususnya murid-murid kelas 7 SMPN 34 Satu Atap Hulu Sungai Tengah, serta murid-murid di seluruh Indonesia. Bagi penonton yang baru pertama kali nonton saya, perkenalkan nama saya Mahdine Hibne SPD, guru mata pelajaran EPS di SMP Negeri 34 Satu Atap Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya. Baik, semoga kalian menonton dan menyimak pembelajaran pada hari ini. Jika tidak, nanti murid-murid saya tanyakan di kelas. Murid-murid, pada pertemuan kali ini kamu akan belajar materi tentang pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia. Sebelumnya kamu belajar tentang apa ya? Ya bagus, adalah materi tentang persebaran Islam di Indonesia. Dapat tanya dulu, sebutkan beberapa cara yang dilakukan dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Antara lain adalah dengan cara perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan kesenian. Kesemuanya itu sangat berpengaruh yang telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat Indonesia. Nah, perubahan-perubahan apakah itu? Nanti kita akan bahas. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia. Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, berdasarkan pengaruh tersebut, terjadi perubahan-perubahan di segala bidang. Tentunya kamu pasti mengalami perubahan tersebut. Perubahan yang terjadi pada diri kamu, misalnya dalam bidang pendidikan, bodoh menjadi pintar, malas menjadi rajin atau pandai, dan lain sebagainya. Khusus bagi yang muslim, awam menjadi alim, malas beribadah menjadi ahli ibadah, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu adalah berkat usaha dan doa kamu. Bapak akan memberikan satu soal terlebih dahulu pada materi kali ini. Soalnya, temukan dan jelaskanlah kesinambungan sejarah antara masa Hindu Buddha dengan Islam. Itu menjadi tugas kalian, bisa berkelompok pada pertemuan ini. Nanti jawabannya serahkan kepada Bapak ya. Baik, murid-murid perhatikan. Masuknya pengaruh Islam ke Indonesia telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Perubahan-perubahan itu antara lain tampak dalam berbagai bidang. Yang pertama dulu adalah bidang politik. Nah, Bapak ini berpakaian apa ya? Ya, ini adalah contoh berpakaian sultan pada masa Kesultanan Islam di Indonesia. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, sudah berkembang kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan-kerajaan tersebut kemudian mengalami kemunduran dan digantikan peranannya oleh kerajaan-kerajaan Islam. Pada masa Islam, konsep kerajaan berubah menjadi kesultanan. Raja menjadi sultan. Dalam sistem kesultanan ini, nilai-nilai Islam menjadi dasar dalam pengendalian kekuasaan. Jangan tidak diamati ya gambar-gambarnya. Kedua adalah bidang sosial. Nah, kalau ini berpakaian apa? Ya betul, berpakaian kiai. Nah, pada masa Hindu-Buddha terjadi pembedaan yang tegas antara kelompok masyarakat. Pembedaan ini disebut dengan sistem kasta. Nah, sistem ini membedakan masyarakat menjadi golongan Brahmana, Ksatria, Wisa, dan Sudra. Setelah Islam masuk, sistem kasta ini menjadi pudar karena ajaran Islam tidak menerapkan sistem kasta. Nah, meskipun demikian, pada masa Islam masih terdapat golongan kelompok masyarakat. Di Jawa misalnya, seorang ulama diberi gelar kiai. Nah, kalau di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, misalnya seorang ulama diberi gelar tuan guru. Sebuah gelar yang menunjukkan ketinggian derajat pada struktur sosial di masyarakat.
Begitu pula dengan para penyebar agama Islam diberi gelar Sunan di tanah Jawa. Gelar ini menunjukkan status sosial yang tinggi. Apa dulu ya? Ketiga adalah bidang agama. Pada masa Islam, sebagian masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat yang menganut agama Hindu, Buddha, atau menganut kepercayaan terhadap roh halus. Hingga saat ini, sebagian masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Kegiatan keagamaan Islam masih banyak terlihat seperti pengajian pesantren atau madrasah, sebagai anak sekolah, upacara-upacara keagamaan, misalnya selamatan, haulan, sekaten, dan masih banyak lagi yang kita Bapak sebutkan. Hal tersebut tidak lepas dari pengaruh budaya agama Hindu Buddha sebelumnya, tetapi dirubah menurut tata acara agama Islam. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi tolak ukur agama Islam mudah masuk dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Yang keempat adalah bidang kebudayaan. Sebelum kita mempelajari bidang kebudayaan pada masa Islam, ialah pada bagian berikut ini. Kebudayaan yang menghasilkan dua akulturasi mempunyai kemiripan dengan masa Hindu-Buddha, yaitu seni bangunan dan seni ukir. Seni bangunan menghasilkan tiga, yaitu atap tumpang, menara, dan makam atau kuburan. Sedangkan seni ukir menghasilkan ragam hias, contohnya kaligrafi. Untuk lebih jelasnya, Bapak jelaskan secara bertahap. Berkembangnya kebudayaan Islam di kepulauan Indonesia tidak serta-merta menggantikan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada. Kebudayaan Islam mengakomodasi kebudayaan yang sudah ada, tentunya dengan modifikasi dan penyesuaian agar tetap sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini terjadinya akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada. Apa itu arti akulturasi? Paham murid-murid? Jadi, akulturasi adalah pencampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Akan tetapi, tetap meyakini keyakinan ajaran agama seperti yang dijelaskan contoh di bidang agama tadi. Dari hasil akulturasi tadi, yang pertama itu seni bangunan. Bentuk bangunan masjid pondok memiliki unsur kemiripan dengan kebudayaan Hindu-Buddha. Kemiripan ini terlihat pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah atap tumpang. Terlebih dahulu lihat gambar ya. Dari hasil, kalau di Jawa Tengah, salah satunya adalah Masjid Agung Demak. Nah, gambar yang pertama itu merupakan gambar tempo dulu. Sedangkan gambar yang kedua di sebelahnya merupakan gambar zaman sekarang. Selanjutnya di daerah kita, Kalimantan Selatan, misalnya di ibu kota Provinsi Banjarmasin, terdapat salah satu masjid peninggalan Sultan Suryansah di Kuwait Utara. Dan khusus di daerah kita ada salah satu masjid bernama Masjid Al-A'la di kabupaten kita, Hulu Sungai Tengah, bertempat di Desa Jatuh. Wow, suatu kebanggaan tersebut kita ya. Baiklah murid-murid, atap tumpang merupakan atap yang tersusun semakin ke atas semakin kecil. Tingkat yang paling atas berbentuk limas. Jumlah tumpang itu selalu ganjil, biasanya 3-4 tingkat. Makna dari atap tumpang di masjid itu merepresentasikan dalam kesempurnaan dan keislaman seorang muslim. Ini dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Atap tumpang serupa dengan arsitektur Hindu. Atap tumpang sampai saat ini masih banyak kita temukan di Bali. Namanya meruk. Dan khusus digunakan sebagai atap bangunan-bangunan suci di dalam pura. Kemudian seni bangunan yang kedua adalah menara. Menara merupakan bangunan masjid yang berfungsi untuk mengumandangkan azan ketika waktu sholat telah tiba. Contohnya pada Masjid Kudus. Bentuk menara mirip sekali dengan bentuk bangunan candi di Jawa Timur yang telah diubah dan disesuaikan penggunaannya dan diberi atap tumpang.
Kemudian seni bangunan yang ketiga adalah makam atau kuburan. Pembangunan makam bagi sebagian umat Islam di Indonesia dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang telah meninggal. Di Indonesia banyak ditemukan makam yang terletak di bukit atau dataran tinggi. Misalnya makam Sunan Gunung Jati di Gunung Sembong atau kompleks pemakaman Adi Raja Mataram di Imogiri. Makam-makam yang terletak di tempat-tempat tinggi atau di atas bukit masih menunjukkan kesinambungan tradisi yang mengandung unsur kepercayaan kepada roh nenek moyang dan merupakan bentuk kelanjutan pendirian konten berundak megalitik. Adapun hasil akulturasi yang kedua adalah seni ukir. Seni ukir berkembang pada masa Islam merupakan modifikasi dari masa sebelumnya. Dalam ajaran Islam ada larangan untuk membuat patung atau melukis makhluk hidup apalagi dalam bentuk manusia karena hukumnya haram dan dosa besar. Meskipun demikian, seni ukir terus berkembang dengan menggunakan ragam hias yang terdiri dari pola-pola daun-daunan, bunga-bungaan, bukit-bukit karang, pemandangan, dan garis-garis geometri. Ragam hias ini kemudian ditambah dengan ragam hias huruf Arab berupa kaligrafi yang kerap kali digunakan untuk menamakan lukisan makhluk hidup. Ini Bapak persilakan gambarannya ya. Oke. Murid-murid. Nah, begitulah penyampaian materi pada pertemuan ini. Jika ada murid-murid yang ingin bertanya, silakan kirim pertanyaan ke SMS atau media sosial punya Bapak dan bisa bertatap muka dengan Bapak di kelas nanti ya. Jadi kesimpulannya pada materi ini yaitu pengaruh Islam ke Indonesia telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia dalam bidang politik, sosial, agama, dan kebudayaan. Pertama, politik. Pada masa Islam, konsep kerajaan berubah menjadi kesultanan. Kedua, sosial, yaitu sistem kasta pada masa agama Hindu menjadi pudar karena ajaran Islam tidak menerapkan sistem kasta. Ketiga, agama. Sebagian besar atau mayoritas masyarakat di Indonesia menganut agama Islam. Kegiatan keagamaan Islam masih banyak terlihat dan aktif. Keempat, kebudayaan. Menghasilkan dua akulturasi mempunyai kemiripan dengan masa Hindu-Buddha, yaitu seni bangunan dan seni ukir. Seni bangunan menghasilkan tiga, yaitu atap tumpang, menara, dan makam atau kuburan. Sedangkan seni ukir menghasilkan ragam hias, contohnya adalah kaligrafi. Murid, semoga kamu dapat memahaminya dan bisa menyelesaikan tugas penilaian dari Bapak. Jangan lupa ya, selalu belajar dan berlatih. Sampai ketemu lagi pada materi selanjutnya, yaitu kerjaan kerajaan Islam di Indonesia. Seperti biasa, kita tutup pembelajaran saat ini dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, dan malam. Terima kasih.